Ya. Kalau orang stroke itu sudut mata alis. Mati rasa di sebagian wajah merupakan salah satu gejala Bell's palsy. Bagaimanakah penanganannya? Kalau orang Bell's palsy itu semua kena, satu wajah ini kena. Istilah Bell's palsy mungkin masih samar terdengar di telinga masyarakat pada umumnya. Gejala yang hampir sama dengan stroke membuat mereka salah kaprah dalam berasumsi tentang penyakit apa yang mereka derita. Bell's palsy seringkali ditandai dengan perasaan baal di salah satu bagian wajah. Wajah tampak asimetri, sudut mata menurun, refleks mengedipkan mata menurun, dan sebagainya. Perasaan mati rasa pada salah satu bagian wajah seringkali disalahartikan menjadi gejala stroke. Apa sebenarnya yang membedakan Bell's palsy dengan stroke? Bagaimana cara penyembuhannya? Pemirsa atau masyarakat kita tidak begitu aware atau familiar, apalagi gejalanya. Ya. Kalau stroke, Tahu. sering tahu ya, itu. Pengen tahu ya lebih jelasnya gimana? Ayo kita ngobrol dengan rekan studio saya, Dr. Audi. Halo dok. Halo dok. Halo. Iya. Halo dokter Audi. Waduh, ini saya pengen tahu juga nih dokter nih, pengen. Tapi yang ngebedain apa dok? Ya. Bell's palsy itu seperti yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Ryan bahwa Bell's palsy itu hanya mengenai saraf wajah atau istilahnya kedokteran saraf ketujuh ya. Saraf wajah spesifik di sana. Sedangkan kalau stroke itu biasanya bukan hanya saraf wajah. Walaupun penampakannya memang benar. Kalau orang awam yang lihat, ini menceng nih wajahnya. Yeah. Wah, sama nih. Ini stroke. Padahal kalau kita amati dengan baik sebenarnya tidak persis sama. Karena stroke itu yang terkena adalah susunan saraf pusat. Baik di otak atau di batang otak. Sedangkan kalau Bell's palsy itu yang terkena itu jaras atau serabut sarafnya. Saraf ketujuh atau saraf wajah itu yang kena. Secara gampangnya begini kita lihat. Kalau di wajah nih ya. Kalau orang Bell's palsy itu semua kena. Satu wajah ini kena. Setengah Separuh kena semua. Oke. Kalau orang stroke itu sudut mata alis ke atas itu nggak kena. Jadi pada orang stroke dia bisa menutup mata dengan baik dan bisa mengangkat alis dengan baik. Tetapi pada orang yang Bell's palsy tidak bisa mengangkat alis dengan baik, juga tutup matanya tidak rapat tuh matanya. Refleks menutup mata. Refleks menutup matanya juga menurun. Nah, itu pertama. Ada juga betul rasa kayak agak tebal gitu ya. Rasa kadang-kadang agak kemengkaku, agak sakit boleh terjadi itu. Tetapi selain itu pada stroke juga biasanya sudah dikatakan tadi bisa mengenai juga tubuh sesisi. Jadi ada kelemahan tubuh sesisi atau rasa kesemutan sesisi. Nah, jadi itu jelas. Kadang-kadang juga disertai dengan saraf lain yang kena ya. Kalau saraf lidah yang kena, kena juga pelo ya. atau istilahnya cadel gitu. Jadi tapi jangan orang cadel memang sudah dasarnya cadel dibilang stroke enggak. Ya. Jadi sebenarnya gini, pertanyaan yang lebih mendasarnya lagi adalah sebenarnya pemicunya apa dok? Sampai saat ini belum diketahui. Tetapi ada banyak ahli yang sepakat bahwa ini akibat trauma. Bisa dengan mikrotrauma atau biasanya orang bisa bilang kipas angin atau AC. Ada juga banyak ahli yang mengatakan, ini karena infeksi virus. Infeksi virus. Sehingga banyak ahli yang sepakat untuk memberikan anti-infeksi, antiviral kalau mengobatinya ya. Dikatakan Bell's palsy kalau ada kerusakan saraf wajah yang tidak diketahui sebabnya. Bingung kan? Bingung kan? Itu. Tidak terdeteksi. Dan kasihan banget biasanya penderita ini atau pasien dia mendapatkan kondisi wajahnya itu di pagi hari, di siang hari, sore hari, tiba-tiba blek. Ya, tiba-tiba benar. Benar-benar tiba-tiba. Nggak ada riwayat apapun. Jadi kita nggak punya cara bagaimana untuk menghindarinya apa nanti, gitu. Dan biasanya sih dokter akan menggali lebih jauh. Sebenarnya ada hubungannya juga daya tahan tubuh yang sudah lama mungkin agak ngedrop ya dok ya. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang Bell's palsy ini kan mengenai saraf facial ya, saraf ketujuh itu. Dia bisa juga mempengaruhi glandula lakrimasi jadi kelenjar air mata. Dia juga bisa mempengaruhi saliva, kelenjar air liur, jadi mengurangi. Nah, kemudian rasa, sensasi di lidah itu berkurang. Nah, itu semua menentukan tingkatan daripada Bell's palsy itu. Semakin total, jadi dikatakan semakin berat awalnya, jadi gini. Kelemahan itu kan ada yang masih ada gerakan, ada yang begitu kena, blok, rusak banget, tidak bisa gerak sama sekali. Itu mempengaruhi proses penyembuhan.
nyeri, nyeri yang muncul pada saat kena itu sangat mempengaruhi juga proses penyembuhannya. Pada telinga biasanya. Biasanya pada telinga dan di belakang telinga biasa ya. Okay. Atau dia rasa tidak enak di sini biasa di sekitar ini. Oke. Nah, sekitar rahang dan belakang telinga. Kemudian adanya penyakit kencing manis. Itu juga memperlambat. Usia di atas 60 tahun yang kena itu katanya secara berdasarkan penelitian itu semuanya lebih kalau misalnya usia masih 30 tahun, kemudian tidak disertai dengan nyeri pada telinga, tidak diabetes, rata-rata proses pengobatan pemulihan secara sendiri berapa lama, Dok? Nah, kesembuhan itu biasanya kita lihat dalam 2 minggu, biasa sampai 6 bulan, sampai kurang dari 6 bulan lah. Jadi 2 minggu sampai 3 bulan boleh lah kita lihat. Sebenarnya kalau dibilangin ini bukan pengobatan yang pasti langsung dikasih obat langsung sembuh. Berarti hitungannya jadi kayak terapi gitu ya, Dokter? Tidak. Ya? Pengobatannya. Penting terapi obat yang kita berikan itu ada baiknya karena ini kan prosesnya adalah proses kerusakan saraf akibat peradangan. Kita perlu memberikan terapi yaitu terapi anti radang. Perlu juga memang adalah exercise terapi. Nah itu exercise terapi itu yang mungkin perlu lebih intens pasien lakukan, bukan hanya tidak hanya di rumah sakit atau dokter, tapi juga di rumah. Dan biasanya gini, pasien itu kan tiap hari pasti akan melihat kaca dan merasa kayak stres ya. Stres ini juga justru akan menambah semakin lama. Jadi memang lebih baik Anda tingkatkan untuk, apalagi kalau misalnya Anda adalah penderita Bell's palsy, lakukan sering-sering di rumah. Nah, pengen tahu ini exercise atau latihan seperti apa? Kita undang yuk Dr. Julius. Silakan. Halo, Dokter. Silakan, Dokter. Mangga, Dok. Kita infokan sekali lagi bahwa dalam suatu penyakit itu terapi itu beragam. Ya. Nah, untuk kasus Bell's palsy memang di sini rehab medik memang cukup memegang peranan, terutama bagi pasien di saat mereka menggunakan exercise ini di rumah. Banyak sekali dokter-dokter mesan untuk melakukannya di rumah, tapi pasien tidak tahu caranya. Kita melakukannya adalah kita memberikan pemanasan. Karena memang wajahnya kan sudah lama tidak pernah bergerak. Jadi tidak ada warming up. Kita memberikan pemanasan, kemudian kita bisa massage. Ya, sudah ototnya siap, baru dilatih. Ada 3 poin yang saya tangkap di sini adalah 1 massage. Berarti yang ditangkap masyarakat mungkin massage adalah gerakan, kemudian diangatkan. Mungkin ada media, apakah di sini menggunakan sinar atau tadi kita ada ada bantuannya. Ya, kemudian yang ketiga listrik. Sebenarnya kalau di rumah bisa kompres. Nah ini kita satu-satu Dok, maaf. Kompres ini biasanya dianjurkan berapa kali sehari, berapa lama ditempel atau seperti apa? Kompres ini kalau kita mau latihan sebaiknya memang dipanaskan dulu. Jadi salah satu kalau di rumah bisa dengan kompres. Berarti contohnya kita taruh air hangat di kantong plastik kemudian dibungkus dengan handuk yang hangat ya. Lalu ditaruh di mana, Dok? Di sisi wajah yang lumpuh. Misalnya, maaf di sini kanan. Nah, apakah di daerah pipi atau lebih dianjurkan di belakang telinga? Daerah wajahnya. Wajah. Di kening, di pipi, sama di daerah dagu. Nah, ini berapa lama sebaiknya, Dok? Atau berapa kali? Kira-kira 5 menit sudah cukup. 5 menit sudah cukup, jangan terlalu panas juga ya? Iya. Dok, kalau massage gimana? Apanya yang ditekan biasanya? Saya akan lakukan 2 macam. Pertama adalah memang tadi massage-nya, kemudian teknik latihan. Tapi latihan itu saya akan lakukan dengan jari saya. Silakan, Dok. Dokter apa dari belakang? Dari belakang. Boleh, silakan. Ya. Baru ini sandar kali ya? Sandaran. Ya. Jadi massage yang pertama, coba silakan tiduran ya. Jadi kita lakukan adalah gerakan halus ya. Ya, maaf ya. Ya, lakukan ya kira-kira 1 menitan. Sudah kira-kira. Kemudian lakukan deep kneading. Deep kneading adalah kita memegang sampai ke ototnya. Ya, kemudian mata biasanya telapaknya nggak mau menutup. Iya. Kemudian bibir juga biasanya tidak mau melebar ke samping kalau kita senyum. Pertama adalah dengan belakangnya ini kita turunkan ke bawah biar nggak ini. Ingat pelan-pelan. Matanya sendiri biasanya sudah pada perih. Ya, kita turunkan gitu. Kemudian yang atas kita angkat. Ya,
kita angkat, tujuannya supaya ada stretching. Itu yang untuk mata ya. Kemudian kalau untuk misalnya wajah, yang mulai dari alis ya, dia mesti ya pura-pura lihat ke atas, ya ini mengkerut ya. Kemudian juga coba untuk senyum, misalnya senyum sebelah sini bisa, sebelah sini tidak bisa. Coba disenyum sebelah sini bisa nggak sebelah? Coba senyum ini tarik. Ini kan tidak bisa ya. Dengan tangan sendiri ini ditarik sedikit gitu. Supaya terlihat ya bisa agak simetris. Ya. Itu yang dilakukan. Satu kali ya kira-kira 10 menitan pagi, 10 menitan sore. Iya, saya juga ada dapat beberapa literatur kayak senam alis, kemudian kayak kita mainin cuping hidung. Beginiin lama-lama. Kelihatan mudah buat orang yang tidak bermasalah ya, tapi kan kalau penderita Bell's palsy betul. Ampun, ya. Jadi ini yang penting adalah rutin, kemudian sabar ya Dokter Julius ya. Betul. Dan ya kontrol seminggu sekali ke dokter apakah ada perubahan atau ada butuh terapi tambahan ya. Wah, oke, terima kasih Dokter Julius. Dokter Audi atas informasinya ya. Ya, apapun yang terjadi saat ini, terutama yang berkaitan dengan Bell's palsy, pastikan dulu apakah ada gangguan penyakit metabolik lainnya pada kesehatan Anda, ya. Sesaat lagi masih banyak informasi menarik di Dokter Indonesia. Jangan kemana-mana.